kegiatan kita hari ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai yang pertemuan yang lalu, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, masih ingat ya? Judulnya aja masih ingat kan? Iya, alhamdulillah. Setelah mempelajari materi pada hari ini, Ibu mengharapkan siswa sekalian dapat memahami perbedaan ya, menunjukkan perbedaan daripada kromosom untuk jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian juga bisa membedakan antara kromosom sel sperma dan kromosom sel ovum. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama kita akan mengingat sebentar ya materi pada pertemuan yang sudah kita lewati kemarin. Kemudian Ibu akan ingatkan sedikit mengenai materi genetik yang berperan dalam penurunan sifat. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui bagian-bagian tubuh makhluk hidup mana saja yang bisa diturunkan kepada keturunannya. Kemudian yang keempat, kita akan mengamati gambar untuk mendeteksi apa saja atau mengidentifikasi apa saja perbedaan antara sel kromosom laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga dari gambar tersebut bisa mengetahui bagaimana bentuk kromosom antara tubuh laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga akan mengamati bagaimana perbedaan bentuk atau struktur atau keadaan daripada kromosom sel ovum dan sel sperma. Nah, kemudian nanti sistemnya Ibu akan bentuk beberapa menjadi kelompok ya yang terdiri dari 4 orang. Nah, insya Allah nanti setelah kalian mengerjakan pengamatan, melaksanakan pengamatan, Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, insya Allah nanti setelah kalian mempresentasikan, kemudian ada yang menjawab betul atau tidak betul dari hasil pengamatanmu, Ibu akan menunjukkan bagaimana sih sebenarnya sendiri yang benar atau cara membedakan yang benar antara kromosom laki-laki dan kromosom perempuan. Nah, sebelum Ibu mulai kegiatan inti, Ibu terlebih dahulu akan mengingatkan di pertemuan yang lalu kita sudah mengidentifikasi teman-teman kita di kelas. Ya enggak? Kemarin siapa sih yang maju untuk mengidentifikasi siapa? Yoga diidentifikasi siapa kemarin? Gopur. Kemudian satu lagi kayaknya ada Iqbal diidentifikasi siapa? Kemarin kita tanya juga, coba kalian perhatikan ciri-ciri temanmu. Ternyata antara Iqbal sama Yoga itu berbeda. Kalau Yoga apa kemarin kulitnya? Putih. Kalau Iqbal? Hitam, agak-agak hitam gitu maksudnya ya. Jadi itu perbedaan. Terus rambutnya mungkin. Kalau Yoga apa kemarin? Lurus. Kalau Iqbal? Ikal ya. Jadi itu perbedaan. Nah, sekarang Ibu akan kembali menanyakan, mengapa sih di antara individu kita ini kok masing-masing karakter itu berbeda-beda? Tentunya ada penyebabnya. Siapa yang masih ingat? Apa yang menyebabkan perbedaan dari karakter setiap individu? Mari. Adanya faktor? Iya. Kata si Indra menjawab adanya faktor keturunan. Betul atau salah aja lah? Iya. Kartika? Betul? Suaranya mana? Betul. Jadi adanya faktor keturunan. Sekarang Ibu tanya lagi, di dalam tubuh kita ini ada materi yang bertanggung jawab kan di dalam pewarisan sifat-sifat dari orang tua. Pian, masih ingat kan? Ada materi yang bertanggung jawab dalam tubuh kita untuk menurunkan sifat orang tua kepada anaknya, yang disebut dengan itu sifatnya dominan. Istilahnya apa? Inti sel. Di dalam inti sel itu ada apanya nak? Kromosom. Di dalam kromosom ada apa lagi? DNA.
bahwa apa saja yang diturunkan gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ini adalah gambar apa yang kemarin yang masih ingat? Di gambar apa? Di sini gambar DNA sama RNA. Ini gambarnya seperti ini di dalam apa ini? Di dalam apa tadi letaknya? Inti sel. Nah, sebelum ke gambar ini nih, kita mau lihatnya apa sih secara keseluruhan dulu. Ibu punya untuk mengingatkan kalian. Jadi sebelum ke situ kan kita kemarin belajar tentang pembelahan sel ya. Nah, inilah sel kita. Nah, ini sel kita. Di dalam tubuh kita terdiri dari berjuta-juta bahkan bertriliun-triliun sel. Di pelajaran yang lalu kita belajar ya bahwa tubuh kita ini pertama kali itu hanya satu sel. Hanya satu sel. Kemudian membelah jadi individu yang dewasa 600 triliun sel dalam tubuh kita. Berarti ada 600 seperti ini. Nah, mana yang disebut dengan kromosom? Letaknya di mana sih ini tadi? Masih ingat? Ada yang bisa menunjukkan? Berarti di mana ini? Kalau ini inti sel, kira-kira kromosomnya di mana kemarin? Ini ya. Bentuknya seperti apa ini? Seperti pita ya. Ya, seperti pita. Inilah kromosom. Kira-kira gambaran kromosom kita itu kalau di dalam tubuh kita letaknya di dalam sel seperti ini letaknya. Terus ibu akan tunjukkan sebenarnya seperti apa kromosom itu bentuknya. Ibu akan tunjukkan. Nah, inilah kromosom kita di dalam tubuh kita seperti itu. Bagaimana sih itu hubungannya kan? Kemarin ibu sebutkan ya antara kromosom, DNA dan RNA. Kromosom itu kan terdiri dari RNA dan DNA. Bagaimana letaknya? Ini kan apa namanya? Tadi apa itu namanya? Kromosom. Ya, dari kromosom ini nanti di dalam kromosom ini ada yang namanya tadi itu apa tadi kemarin? Gambarnya tadi yang ini. Nah, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Ibu akan tunjukkan secara nyata melalui model. Kok bisa terbentuk? Kok itu kan bulat seperti kupu-kupu ya? Kok bisa? Ya karena kemarin ibu baru tunjukkan gambarnya. Sekarang akan ibu keluarkan dari gambar. Ibu sudah buat modelnya. Ini adalah model dari kromosom, mirip ya? Mudah-mudahan mirip ya. Nah, ini kromosom kita. Ada dua hal yang sama di sini. Ini namanya sister chromatid ya. Jadi ini yang berdekatan ini namanya sister chromatid. Nah, seperti apa keadaan? Ya, coba satu aja yang masih ingat. Bagaimana sih struktur molekul DNA kemarin merupakan apa? Merupakan bentuknya untayan apa? Untayan dan ya ada si Kartika menjawab untayan ganda. Mana sih yang untayan ganda? Ini maksudnya untayan ganda itu nah. Seperti tangga. Kemudian bentuknya seperti apa kemarin? Untayan ganda itu berbentuk apa? Helix. Nah, itu ibu ingin menunjukkan helix yang di situ gambarnya seperti itu seperti apa? Kita lihat. Jadi ini kromosomnya. Nah, dalam kromosom ini di dalamnya ibu kupas ya. Misalnya ada kulitnya. Ini adalah kulitnya. Nah, di dalamnya ternyata sudah ada lilitan apa ini tadi namanya? Lilitan DNA seperti ini. Nah, yang dikatakan itu seperti helix itu seperti apa? Helix ini yang meningkat secara bentuknya seperti tangga. Sehingga kok itu bisa menyusut kalau itu lepas. Jadi DNA itu merupakan untayan. Untayan itu kan panjang. Benar bu, bisa kan yang bisa kita buktikan. Jadi kalau ditarik ya DNA itu ditarik panjang. Nah, inilah yang disebut susunan helix. Nah, kelihatan nggak mirip sama yang di komputer? Paham ya nak? Seperti ini kira-kira bentuknya, bentuk helix dari susunan apa tadi? DNA. Paham ini bisa kebayang ya nak ya? Bisa. Nah, seperti inilah. Panjangnya berapa ini tadi? Dalam tubuh manusia ini info aja dari ibu ya. Panjangnya adalah 3 meter setiap kromosom. 3 meter. Padahal kromosom itu di dalam inti sel yang sangat kecil tidak terlihat.
Bayangkan, di dalam tubuh kita ada berapa juta sel tadi? 600.000, bahkan sampai triliun ya. Jadi kalau dihitung 3 meter banyak sel kita kira-kira dari sini sampai mana? Jakarta nyampe ya. Nah itulah susunan tubuh kita. Baru yang paling pendek dia, yang paling kecil. Inilah yang membawa sifat-sifat. Nah itu kancing lagi. Apa sih yang membawa sifat anaknya? Yang diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Misalnya apa dari identifikasi keluarga kemarin itu misalnya apa? Rambut, terus apa lagi? Mata, terus apa lagi? Kuping, ya bentuk kuping dan sebagainya. Itulah yang diturunkan dari setiap kromosom. Jadi setiap kromosom ini mewakili sifat kita masing-masing. Sekarang Ibu akan tunjukkan kira-kira dari gambar satu keluarga ini ada nggak sifat yang paling muncul di anaknya? Ibu akan tunjukkan satu gambar keluarga. Nah, boleh dilihat dulu ya. Diperhatikan dulu. Adel, mana Adel? Dela. Ini adalah pasangan satu keluarga. Ada berapa anaknya? Yang paling mirip ayahnya yang mana? Berarti dari ayahnya yang diturunkan apa itu? Ternyata dari ayahnya ada yang berkulit hitam. Kok satunya ada yang berkulit putih ikut siapa? Nah, sifat yang selalu muncul di keturunannya itu yang disebut dengan sifat apa yang kemarin disebut tadi? Sifat dominan. Jadi sifat dominan, sifat yang kalau dominan itu yang selalu muncul. Pada anak yang satu sifat dominannya boleh apa? Berarti di sini yang dominan sifat siapa? Ayah. Yang ini? Ibu. Nah, tepuk tangan dulu berdua sendiri. Nah, itu baru dari satu yaitu kulitnya. Sekarang Ibu minta apa ya yang bisa ya? Nih, ini juga ada ayah sama anaknya. Nah, coba siapa yang sanggup? Ini yang rambutnya, apanya nak? Rambutnya boleh ya, boleh. Terus yang paling muncul? Berarti kalian sudah pintar menentukan sifat dominan. Satu lagi, karena kita kebutuhan waktu ya. Satu lagi. Kalau yang ini coba, apa sih yang paling muncul pada anak dan ayahnya? Kulitnya ya. Jadi itulah dan siap, ketawanya selesai ya. Nah, itulah bagian-bagian tubuh kita yang bisa diturunkan kepada keturunan. Ada bagian apa aja tadi? Ada juga telinga ya. Nah ini juga berikan contohnya cukup ini bisa dipahami ya nak ya. Bisa. Nah sekarang kalau kalian mau masuk kamar mandi coba, yang terlihat apa sih yang yang kalian lihat pertama kali itu ada tanda apa itu? Kenapa ada tulisan ladies and gents ya? Kan kalau pintu satu gambarnya pakai payung gitu. Apa namanya itu? Untuk siapa kalau payung? Ya, ladies ya perempuan. Coba kalau yang pakainya kotak? Itu ada apa namanya? Kalau ada laki-laki perempuan itu ada apa sih? Berhubungan dengan apa sih? Ini siapa? Nah sekarang muncul nggak di benak kalian pertanyaan? Kenapa ya? Kok bisa ada laki-laki dan perempuan? Pernah nggak sih kamu punya pertanyaan seperti itu? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah, jadi belum ya? Oh ya Ibu kasih tahu aja, penting nak mengetahui. Kenapa? Karena kita hidup di tengah masyarakat yang dianggap sebagai orang yang berilmu. Nanti kamu ditanya, kenapa ya ada laki-laki dan perempuan? Nah sekarang bisa memahami pentingnya mengetahui kenapa ada laki-laki dan ada perempuan. Di sini yang akan Ibu tekankan adalah bagaimana sih caranya
bertanya kita supaya tahu memang ada ya laki-laki dan perempuan. Terus kalian bertanya lagi, ada nggak ya hubungannya dengan kromosom? Kira-kira ada nggak hubungannya sifat-sifat pada kromosom terhadap penentuan jenis kelamin? Sekarang pernah nggak terpikirkan seperti itu? Ya, sekarang harus mikirkan itu. Nah, kan? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Kenapa sih kok bisa? Pengen ya? Kan kalau kamu jenis kelaminnya apa? Laki kan? Yang kerja kalau laki duduknya. Jadi kalau sekarang kita akan lihat. Ya, silakan untuk mengetahui bagaimana sih terbentuknya jenis kelamin laki-laki dan perempuan melalui penentuan kromosom ya. Dengan mengidentifikasi kromosom, ibu akan bagi kelompok kalian terlebih dahulu. Kita akan mengetahui jawabannya melalui ini. Jadi ini adalah alat ibu untuk mengetahui kalian bisa atau tidak sih mengamati kegiatan atau melaksanakan kegiatan hari ini. Ibu akan bagikan surat ini satu persatu. Jangan dibuka dulu, nanti dibaca bismillah kita sama-sama. Jangan dibuka dulu, amanah nih. Dibuka dulu. Sudah dapat semua? Dengan mengucap bismillah kita buka bersama-sama. Apa yang nampak di situ? Apa? Ibu akan tentukan yang dapat nomor 1 nanti duduk di sebelah kanan, yang nomor 2 duduk di sebelah sana, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Silakan. Kamu jawab berapa di sini? Berarti kamu tulis di kesimpulan. Oh, laki-laki itu jumlah kromosomnya berapa? Gitu. Coba, berapa sekarang? Jumlah kromosomnya berapa? Tadi udah dijawab belum di atas ini? Ada berapa tadi jumlah? Berapa? 46. 46 yang ditulis. 40. Nah, ditulis nanti kan biar untuk presentasi ke depan kalian harus menyampaikan hasil pengamatan. Wah, sel okumnya berapa tadi? Hitungnya ada berapa? Ini loh, di sini kan ada. Berapa tadi? 46, perempuan sama, sel okumnya 23, sel spermanya 23. Kromosom laki-laki berpasangan, perempuan berpasangan. Sel okum tidak berpasangan, sel sperma pun tidak. Cirinya, sel laki-laki XY,
sel perempuan XX, sel ovum X, sel sperma Y. Penulisan kreatifnya, laki-laki 2AA plus XY, perempuannya 2AA plus XX. Sel ovumnya 2A plus X, sel spermanya 22A plus X atau 22A plus X. Ya, itulah presentasi dari kelompok 4. Silakan Sekarang mewakili kelompok 5. Jumlah kromosomnya laki-laki 46, perempuan sama, sel ovum 23, sel sperma 23. Kromosom berpasangan, laki-laki berpasangan, perempuan berpasangan, sel ovum tidak, sel sperma tidak. Ini khusus kromosomnya laki-laki XY, perempuan XX, sel ovum X, sel sperma Y. coba yang lain diperhatikan dulu kan. Penulis karyotipnya 22AA plus XY, perempuan 22AA plus XX, sel ovum 22A plus X, sel sperma 22A plus Y. Ya, demikianlah presentasi dari hasil kelompok 5. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan mana yang betul dari hasil pengamatan kita ya. Di sini Ibu sudah tuliskan, jika pengamatan kalian benar, maka kalian akan mendapatkan jawaban seperti ini. Silakan untuk kelompok lain yang belum berkesempatan mempresentasikan, bandingkan dengan yang seharusnya kalian dapatkan dan diperbaiki kalau masih ada yang belum tepat. Ya kan? Sudah? Insya Allah sudah ya? Sudah. Kalau begitu silakan duduknya yang demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pengalaman belajar yang kita laksanakan pagi hari ini, ilmu kita bisa bermanfaat. Sepanjang waktu yang kita lewati bisa dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kepahaman kepada kita semua mengenai pelajaran hari ini, yaitu bisa atau dapat membedakan kromosom jenis laki-laki dan perempuan, membedakan jenis kromosom sel ovum dan sel sperma. Nanti untuk pertemuan berikutnya silakan di rumah sudah mulai dikerjakan LK kalian pada kegiatan 3. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu Asri, Ibu, wassalamualaikum.